warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Sonakuni Putri. Saya dari kelompok 5. Saya akan memperkenalkan nama anggota saya. Yang pertama ada Rida Hari Pahlawan, kedua Tia Sonakuni Putri, 3 ada Sri Devi Novitasari, dan keempat Ayang Sina. Bab 5 ini membahas tentang membangun aplikasi dan infrastruktur e-commerce. 5 hal wajib yang kita bahas adalah membangun aplikasi e-commerce, 2 infrastruktur e-commerce Indonesia, 3 jenis-jenis aplikasi e-commerce, 4 domain web dan persyaratannya, 5 web hosting provider dan paketnya. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu membangun aplikasi e-commerce. Pertama, beli nama domain. Anda memerlukan nama domain yang akan mengidentifikasi merek Anda dengan sempurna. Jangan terlalu memikirkan prosesnya. Menggunakan situs seperti GoDaddy, Anda dapat membeli nama domain dengan harga di bawah 10 US dollar. 2. Temukan pengembang web. Ini adalah komponen penting dalam meluncurkan situs web e-commerce Anda. Jika Anda ingin meluncurkan situs Anda dalam rentang waktu relatif singkat dan dengan cara yang profesional, pastikan untuk melakukan pemeriksaan ketika harus memperkerjakan seorang pengembang. 3. Pastikan bisnis Anda berjalan secara legal. Daftarkan bisnis Anda secara legal sesuai peraturan yang ada. Anda bisa mempekerjakan seorang ahli setempat untuk membantu dalam menciptakan bisnis Anda. Menurut Ellison Lesky, seorang pengacara di Eastman dan Sweet Ltd. di Columbus, Ohio, pertama-tama Anda perlu membuat strategi dan menentukan di negara mana usaha Anda berdomisili. Kemudian, memeriksa pengajuan yang diperlukan sesuai dengan peraturan di negara tersebut. Keempat, pilih platform e-commerce dan hosting situs web. Untuk menghemat waktu dan uang, pilih platform e-commerce yang populer. Direkomendasikan oleh adalah platform Shopify, WooCommerce, atau BigCommerce. Sebagian besar pengembang mengetahui hal ini. Membuatnya mudah untuk mengintegrasi plugin, memproses pembayaran ini, dan lain-lain. Untuk situs e-commerce, perawatan kulit dapat menggunakan WooCommerce karena kemampuan WordPress-nya. Kelima, temukan tema yang sesuai dengan visi e-commerce Anda. Untuk menghemat lebih banyak waktu, Anda dapat membeli tema dari Theme4 untuk menemukan tata letak yang menyerupai tampilan dan nuansa yang Anda inginkan dari perspektif e-commerce. Theme4 memiliki lebih dari 28.000 template. 6. Hidupkan situs web Anda. Setelah Anda berkomitmen untuk memulai bisnis, tayangkan situs Anda bahkan sebelum mendaftarkan produk Anda. Mintalah pengembang Anda membuat beranda halaman tentang kami dan halaman kontak. Tidak harus cantik, namun memiliki situs yang berfungsi. 7. Bantu reporter out atau HARO. Have a reporter out atau HARO adalah salah satu alat terbaik untuk PR dan SEO yang dapat digunakan oleh pemilik bisnis atau pemasar digital. Ini gratis, menghasilkan paparan yang luar biasa jika dijalankan dengan benar. 8. Pickbox. Mengembangkan hubungan dengan kontak media adalah hal yang sangat penting. Disinilah peran Pickbox. Pickbox mengotomatiskan pekerjaan penjangkauan outreach sehingga Anda dapat fokus pada menciptakan koneksi nyata orang ke orang dengan orang-orang yang ingin Anda jangkau. Pickbox menangani semua aspek mulai dari pencarian calon pelanggan hingga pengiriman email dan pengolahan alur kerja. 9. Penjangkauan yang dipersonalisasi. Hubungan personal sangat penting baik untuk vendor maupun media. Jika Anda telah berhasil menerapkan strategi SEO, Anda pasti memahami nilai hubungan yang dipersonalisasi. Pastikan Anda untuk memberikan sesuatu yang bernilai kepada situs web. Penting untuk melakukan penelitian pada reporter dan editor sehingga ketika Anda memberi mereka ide cerita, email tidak akan dikubur di kontak masuk mereka atau dihapus sebelum dibaca. 10. Gunakan payment gateway. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana pembayaran kartu kredit,
diterima situs web e-commerce itu dapat dilakukan melalui payment gateway dan juga prosesor kartu kredit. Sebelum Anda dapat mendaftar, Anda harus menyiapkan proses checkout yang aman di situs web Anda. Membuat kebijakan privasi dan kebijakan pembelian, mengetahui metode pengiriman dan pengiriman Anda, plus memiliki nomor telepon layanan pelanggan dan alamat email yang berfungsi. 11. Google Shopping plus katalog produk Facebook. Alih-alih menunggu pengembangan situs web diselesaikan dan memulai SEO Anda dari awal, Anda dapat memulai meningkatkan SEO Anda ketika Anda berada di dalam tahap akhir pengembangan. Pastikan untuk mendapatkan peraturan kampanye belanja Google guna memastikan gambar produk Anda terisi ketika pengguna mencari kata kunci yang relevan. Anda juga dapat menggunakan umpan data yang sama ini dari pusat pedagang dan mengunggahnya ke katalog produk Facebook. Selanjutnya adalah infrastruktur e-commerce di Indonesia. Infrastruktur sering disamakan dengan prasarana yang dapat berarti subsistem yang ada untuk mendukung terlaksananya sistem utama. Dalam konteks e-commerce, infrastruktur dapat diartikan sebagai kebutuhan mendasar yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya e-commerce itu sendiri. Pengertian e-commerce yaitu didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer dan membangun kebutuhan infrastruktur. Infrastruktur e-commerce diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendaftarkan diri sebagai Internet Merchant Account. Jika status Merchant Account sudah diverifikasi perizinan dan di-launching, maka pembisnis akan dapat menyewa atau membeli software dan digunakan untuk melawan transaksi perdagangan. Yang kedua, web hosting merupakan sebuah komputer yang mempunyai kelebihan hardware dan software serta mempunyai kemampuan online 24 jam setiap hari selama 7 hari. Yang ketiga, memperoleh sertifikat digital dari lembaga VeriSign atau yang biasa disebut Verified Identity Protection atau VIP, merupakan jaringan yang menawarkan lapisan keamanan tambahan. Yang keempat, mencari provider yang menyediakan transaksi online. Provider adalah badan usaha yang menyediakan layanan koneksi internet seperti APJ atau Asosiasi Penyedia Jasa Internet dengan perusahaan yang biasanya disebut ISP atau Internet Service Provider. Yang kelima, membuat atau membeli software e-commerce. Menemukan software terbaik untuk membangun toko online Anda adalah tugas yang paling berat. Banyak software e-commerce yang Anda bisa pilih di luar sana. Salah satunya adalah Shopify, PrestaShopee, dan Magento. Nah, itu adalah kenapa infrastruktur Indonesia siap menghadapi e-commerce. Alasan utamanya adalah tersedianya layanan web hosting yang mudah diakses oleh pengguna di Indonesia. Untuk menjalankan e-commerce, diperlukan beberapa service atau infrastruktur yang mendukung pelaksanaan e-commerce. Service-service ini akan dibahas di bawah ini. Yang pertama, Directory Service. Directory Service menyediakan informasi tentang pelaku bisnis dan end user, seperti halnya buku telepon dan Yellow Page. Yang kedua, infrastruktur kunci publik atau Public Key Infrastructure. Untuk menjalankan e-commerce dibutuhkan tingkat keamanan yang dapat diterima. Salah satunya, cara untuk meningkatkan keamanan adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi, yaitu antara lain dengan menggunakan
Enkripsi untuk mengacak data. Yang ketiga, Certification Authority atau CA merupakan sebuah body atau entity yang memberikan dan mengelola sertifikat digital yang dibutuhkan dalam transaksi elektronik. Yang keempat, IP Secure. Keamanan media komunikasi merupakan hal yang penting. Mekanisme untuk mengamankan media komunikasi yang aman atau secure selain menggunakan SSL yang akan dijelaskan kemudian adalah menggunakan IP Secure. Yang kelima adalah Privacy Enhanced Mail atau PEM. PEM merupakan standar pengamanan email yang diusulkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Jenis-jenis aplikasi e-commerce. Setidaknya ada 7 jenis dasar e-commerce atau bentuk bisnis e-commerce dengan karakteristik berbeda. 1. Business to business atau B2B. B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan, produsen, dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Yang kedua, business to customer atau B2C. B2C adalah jenis e-commerce antar perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh perdagangan retail tradisional. Jenis e-commerce ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya website serta banyaknya toko virtual bahkan mall di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, customer to customer atau C2C. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan C2C dalam website di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Lamindo. Di sana penjual diperbolehkan langsung berjualan barang melalui website yang telah ada. Yang keempat, customer to business atau C2B. C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Sekelompok besar individu menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari jasa atau produk tersebut. Yang kelima, business to administration atau B2A. B2A adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan khususnya di bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum, dan register, serta lainnya. Yang keenam, Customer to Administration C2A. Jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contohnya, area yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah pendidikan, penyebaran informasi, pembelajaran jarak jauh, dan lainnya. Jam sostek, pembayaran informasi, pembayaran, dan lainnya. Pajak, pengajuan pajak, pembayaran pajak, dan lainnya. Kesehatan, janji pertemuan, informasi mengenai penyakit, pembayaran layanan kesehatan, dan lainnya. 7. Online to Office atau O2O. O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet, kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Walaupun sudah banyak kegiatan retail tradisional dapat digantikan oleh e-commerce, ada unsur-unsur dalam pembelajaran fisik yang direplikasi secara digital, namun ada potensi integritas antara e-commerce dan belanja retail fisik yang merupakan inti dari jenis O2O.
Domain web dan persyaratannya. Persyaratan domain web diantaranya sebagai berikut. Ekstensi .id. Syarat: tidak ada syarat dokumen untuk aktivitas domain.id. Yang kedua, .co.id. Persyaratan: KTP Republik Indonesia atau paspor yang masih berlaku, NPWP perusahaan atau SIUP atau TDP atau akta pendirian perusahaan atau surat izin yang setara adalah surat izin dari Kemenkumham. Sertifikat merek bila ada. Untuk nama domain yang didaftarkan harus sesuai dengan instansi yang mendaftar. Yang ketiga, .biz.id. Tidak ada persyaratan dokumen untuk aktivitas domain biz.id. Yang keempat, .or.id. Persyaratan: KTP Republik Indonesia atau paspor yang masih berlaku, akta notaris atau surat keterangan organisasi yang bersangkutan, SK mengenai susunan pengurusan organisasi atau lembaga tidak dapat lagi dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran domain or.id, harus dilengkapi dengan surat permohonan pendaftaran domain dari organisasi atau lembaga terkait. Untuk nama domain yang didaftarkan harus sesuai dengan organisasi yang mendaftarkan. Yang kelima, ac.id. Persyaratan: KTP Republik Indonesia, paspor yang masih berlaku, SK pendirian lembaga dari kementerian atau lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undang. Surat keterangan rektor atau pimpinan lembaga, draft surat keterangan dari rektor, ketua, direktur, pemimpin lembaga. Untuk nama domain yang didaftarkan harus sesuai dengan nama lembaga yang mendaftarkan. Yang keenam, .schid. Persyaratan untuk sekolah resmi: KTP Republik Indonesia atau paspor yang masih berlaku, surat keterangan kepala sekolah atau kepala lembaga, daftar surat keterangan kepala sekolah, SK izin operasional sekolah. Untuk nama domain yang didaftarkan harus sesuai dengan nama sekolah yang mendaftarkan. Untuk pendidikan non-formal yang diakui oleh SKPD tidak termaksud pondok pesantren. KTP Republik Indonesia atau paspor yang masih berlaku, SK pendidikan lembaga dari kementerian atau SKPD terkait. Untuk nama domain yang didaftarkan harus sesuai dengan nama lembaga yang mendaftarkan. Yang ketujuh, Ponpes ID. Persyaratan: KTP Republik Indonesia, paspor yang masih berlaku, surat keterangan pimpinan pondok pesantren atau pemimpin lembaga, perihal pendaftaran nama domain. Untuk nama domain yang didaftarkan harus sesuai dengan pondok pesantren yang mendaftarkan. Yang ketujuh, .my.id. Tidak ada persyaratan dokumen untuk aktivasi domain my.id. Yang ke-8, .web.id. KTP Republik Indonesia atau paspor yang masih berlaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang web hosting provider dan paketnya. Web hosting provider atau sewa hosting adalah penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses oleh internet. Data di sini dapat berupa file, gambar, email, aplikasi, program, dan script dan database. Berikut merupakan web hosting provider dan paketnya yang ada di Indonesia. 1. Domainisia. Domainisia memiliki harga yang kompetitif. Dealnya ada di paket ekstra yang ditawarkan mulai dari harga 16.000 atau per bulan dengan kontrak 2 tahun. Poin plusnya dari paket ekstra atau paket termurah Domainisia ini adalah jumlah sumber daya yang diberikan kepada Anda.
PS harga yang Anda bayarkan. Dengan paket ekstra, Anda dapat menghostkan 5 website, kontrol vendor channel, 750 MB disk space, free CCL, unlimited akun email, unlimited bitwidth, garansi hosting 20 hari dengan syarat tertentu. 2. Niaga hoster. Niaga hoster menawarkan 4 pilihan paket sirip hosting yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan. Paket termurahnya adalah paket bayi dengan harga mulai dari Rp 10.000 per bulan, yang mana merupakan harga termurah dari daftar ini. Sayangnya, Anda harus berkomitmen selama 3 tahun untuk mendapatkan harga tersebut. Dengan paket bayi, Anda dapat menghostkan 1 website dengan akun email, kontrol vendor channel, 500 MB disk space, unlimited bitwidth, free SSL, free premium course, garansi hosting 30 hari tanpa syarat. 3. Dapur hosting. Dapur hosting ada di tengah-tengah dalam hal harga dan mereka memiliki 5 pilihan paket web hosting murah yang ditawarkan mulai dari Rp 100.000 per tahun. Paket yang paling murah adalah paket A, tetapi tidak saya rekomendasikan karena store-nya hanya 300 MB. Untuk membangun website WordPress baru, menurut saya minimalnya Anda perlu store 400 MB. Jadi yang saya tes untuk review ini adalah paket B. Dengan paket B, Anda dapat menghostkan 3 website, kontrol vendor channel, 10 GB bitwidth, unlimited akun email, 500 MB disk space, free SSL, garansi hosting 30 hari tanpa syarat.